naga, ya. Saya ingatkan nih ya, ini Indonesia, Bung, ya, ini Indonesia. Nih, tidak ada gambar naga, ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia, ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu, berulang kali nyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya. Dia sebut pribumi lah, dia sebut nama macam-macam aja ini orang, ya. Bikin yayasan untuk orang buta untuk Indonesia. Kenapa nggak mereka itu berkumpul, mau 9 naga kayak mau apa kayak, gara-gara Agus kita membuat perkumpulan penyembuhan orang buta se-Indonesia. Duitnya nggak ada habisnya kan? Bikin luar biasa. Nggak ngurusin Agus satu. Rasanya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana, mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh. Tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Nopi katanya. Ya, dan juga kasus receh setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Hello, ada orang ngaku-ngaku anak kepala naga. Anak kepala naga. Hotman anak desa, gua taklukin Jakarta. Hotman anak desa, gua nggak pernah malsuin KTP untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, Hotman anak desa tidak pernah memalsukan KTP untuk mendapatkan klaim asuransi, untuk mendapatkan uang receh asuransi, akhirnya di penjara. Ya, jadi kita ini malulah sama diri sendiri lah. Kita itu dikenal orang karena prestasi, bukan karena kita menyatakan siapa diri kita. Ya, nggak usah cerita-cerita saya ini anak kepala naga. Aduh, mana ada anak kepala naga yang masuk penjara gara-gara memalsukan KTP untuk mendapatkan uang receh klaim asuransi. Itu vonis pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel ini. Bagi kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, selamat datang ya tentunya guys. Terbaru nih guys, Pratiwi Novianti laporkan Alvin Lim ke polisi. Akui tuduhan sang pengacara berdampak ke anaknya nih guys. Nah, Teh Novi resmi nih guys laporkan Alvin Lim ya atas tudingan yang tak berdasar katanya yang berdampak kepada anaknya tentunya. Baru-baru ini Alvin Lim pun memberikan klarifikasi soal tudingan negatif kepada Pratiwi Novianti dengan mempertanyakan sumber penghasilan mantan pramugari tersebut. Tuduhan tersebut merupakan buntut dari perseteruan Pratiwi Novianti atas kasus donasi Agus Salim. Tak hanya Teh Novi yang melaporkan Alvin Lim, ternyata pengacara Herwanto juga laporkan Alvin Lim. Menanggapi hal ini tentunya ada komentar juga dari Hotman Paris yang mengaku siap untuk membantu Pratiwi Novianti dalam menangani perkara tersebut. Meski begitu, respon dari Alvin Lim terkait beberapa laporan tak gentar. Meski dilaporkan Pratiwi Novianti dan pihak-pihak yang lain, Alvin Lim
bahkan menantang Pratiwi Novianti yang melaporkannya ke polisi akibat ucapan yang ditudingkan kepadanya. Nah, bagaimana guys menurut kalian semua? Tulis komentar kalian di bawah. Semoga kalian yang nonton channel ini diberikan rezeki yang banyak dan dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Naga, ya. Saya ingatkan nih ya. Ini Indonesia, Bung. Ya, ini Indonesia. Nih. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia. Ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara. Ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu, berulang kali nyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya, dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang, ya. Sebagai kuasa hukum dari Agus, ya lebih ke apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dimenangkan aja. Tapi saya kira kalau sudah masuk ke ranah pribadi, ke urusan-urusan yang ya kita belum tahu juga kan fakta yang sebenarnya seperti apa kan. Nah, namanya kita bermedia sosial ini kan kadang yang kita masih sifatnya bertanya atau belum menjadi fakta, kalau sudah kita goreng di sosial media ini khawatir saya jadi menjadi presiden yang tidak baik untuk siapa yang kita bicarakan di situ gitu. Ya biar Tenovi bisa melanjutkan ke kehidupannya, kalau mereka sudah berdamai, mereka sudah ada titik temu. Saya kira Pak Alvin Lim sangat cukup bijaksana lah dengan sebagai orang yang dewasa, sebagai pengacara yang punya jam terbang tinggi. Saya John LBF sih menyarankan untuk Pak Alvin Lim lebih fokus ke materi, ya pembelaan terhadap kliennya saja, tapi tidak perlu melebar ke ranah-ranah pribadi ataupun urusan-urusan pribadi orang tersebut, supaya tidak memperkeruh atau membuat lebih gaduh suasana. Karena kalau saya boleh jujur, saya kemarin sempat posting juga statementnya Hotman Paris ya. Saya jadi ngefans sama Hotman Paris nih, karena statementnya beliau di pagi-pagi ambiar kalau nggak salah itu, dia nyampaikan, sudahlah medsos ini sudah cukup muak, saya buka medsos keluar Agus, ya ganti berita yang lain lah gitu. Ganti, saya pun juga kalau boleh jujur mewakili banget tuh statementnya Bang Hotman Paris tuh, makanya saya posting di sosial media saya kan, bosen berita yang lain aja deh gitu. Ya jadi Bro Alvin Lim, saya kira insya Allah juga maulah mendengar saran saya sebagai teman juga. Saya kira semua pihak pasti akan memaafkan lah. Yang penting ya ditarik aja statementnya gitu. Apa yang saya ya mungkin kalau ada kekeliruan atau yang tidak tepat yang disampaikan ya minta maaf, bukan hal yang buruk kok. Minta maaf bukan yang buruk, bukan hal yang tidak baik, justru akan lebih baik. Dan publik pun selama ini kan sama Pak Alvin Lim support ya, sering banyak yang ngefans seperti itu. Dan untuk Wawa jangan terus susah membela diri, Wak, ya. Lihat keluarga Bang Icang waktu didatangi oleh Farhad, mereka sepakat tidak mau menggunakan uang donasi untuk hal-hal yang lain dan tidak mau menyerang ke Tenovi, ya. Tapi Wawa ini seolah-olah merasa diri benar, merasa gimana-gimana. Dan kalau Wawa benar-benar sayang sama Agus ya, harusnya seperti keluarga Bang Icang, ya, memberitahukan yang benar. Dan Wawa juga kelihatan tidak sayang sama anak nih, saya lihat. Ya, uang jelas benar, uang buat bayar rumah itu transfer ke anaknya. Harusnya sebagai orang tuh jangan bilang itu anak hanya untuk membebaskan diri sendiri. Itu salah, Wak. Itu sama aja Wawa nggak sayang sama anak. Ya, berarti kelihatan juga Wawa sekarang tuh mengurus Agus tuh ada tujuan tertentu tentunya. Ya, saya bilang ini Wawanya kenapa? Wawa tuh bibinya yang dituakan di sana. Harusnya bisa memberikan yang benar, tidak berakhir seperti ini. Ya, coba kalau Wawa dari awal tuh ngasih tahu yang benar, nggak akan seperti ini, Wak. Dan yang kelihatan jelas tuh ya, itu Wawa menyerahkan terus anaknya, benar uang transfer ke anaknya. Harusnya ditutupin jadi orang tua tuh. Sampai anaknya masuk rumah sakit. Ya, udah masuk rumah sakit, malah kalau lagi Tenovi waktu itu minta mutasi. Waktu anaknya rumah sakit. Ya, harusnya dari awal si Tenovi minta mutasi dikasih, udah jadi nggak panjang lagi ceritanya. Ya, segala perbuatan dan segala hal yang terjadi pada Wawa dan Agus saat ini itu semua gara-gara ulah Wawa, saya bilang. Ya, mungkin di saat Bang Farhad video call terhadap Agus ya, mungkin Agus juga kan cerita ke Wawa cerita apa. Terus Wawa bilang, "Ya udah, jalin aja gini-gini." Itu Wak, saya bukannya menuduh ya, tapi Wawa itu sebagai bibinya, ya. Dan Agus juga nggak bisa ada istilah ucapan terima kasih ke Wawa.
Karena tugas bibi juga mengurus keponakan yang sedang sakit. Kalau memiliki rasa sayang ke keluarga, kalau tidak ada maksud apapun juga. Ya, jadi mau Wawa alasan apapun juga ya, sebenarnya kalau orang-orang yang mengerti sikapnya ya, ini Wawa sebenarnya sayang sama Agus Salim dan anak sendiri, enggak. Harusnya di mana-mana ya kalau emang sayang sama anak, ditutupin, ditransfer ke Agus Salim. Tahu nggak pengaruhnya dihukum apa? Kalau Agus Salim terbukti salah penggelapan, anak Wawa bisa kena loh, bisa masuk penjara. Karena turut serta membantu. Jangan salah loh, Wawa bebas. Ya, Wawa nggak bisa gitu kalau sayang sama anak. Ya, jadi tolong ya untuk pengacaranya dilihat juga kronologisnya seperti apa, dilihat juga kelakuannya seperti apa, membela benar, tapi setidaknya meringankan bagi yang salah, ya, dan membebaskan bagi yang benar, bukan malah berkuar-kuar. Saya kira saya tidak kenal Bang Alvin, saya juga tidak kenal Bang Farhad, tapi semoga omongan saya ini menjadi bahan masukan. Kalau Bang Alvin dan Bang Farhad masih berkeras hati, yang merasakan dampaknya ya Bang Alvin sama Bang Farhad ke depannya. Ya, Bang Farhad, Bang Alvin mungkin merasa membela Agus yang lemah. Tahu nggak? Banyak masyarakat yang lemah juga terkena dampaknya dari hal ini. Itu namanya bukan membela yang lemah. Ya, membela yang satu, mengorbankan yang lain. Ya, jangan seperti itu ya. Semoga kita semua bisa baik-baik aja dan minta maaf sama yang di atas supaya sebuah urusan bisa berjalan dengan baik.